Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sedikit membicarakan tentang menjadikan syariat Islam sebagai konten untuk bercanda di tengah-tengah kehidupan anak muda saat ini. Saat ini disayangkan sekali karena kurangnya ilmu yang menyebar dan kurangnya ilmu yang didapat oleh umat Islam secara umum menjadikan eh, melihat syariat Islam tidak pada kedudukan yang semestinya. Syariat Islam kedudukannya itu sangat tinggi. Orang-orang yang mencemooh syariat Islam di negara-negara tertentu bukan tidak mungkin akan dihukum gantung. Negara-negara tertentu gitu ya. Karena kondisi syariat Islam adalah apa yang harus kita junjung sampai kita bertemu dengan ajal kita masing-masing. Cuman saat ini tidak jarang anak-anak muda dari kalangan Islam di Indonesia khususnya bisa dengan mudah menjadikan syariat Islam itu bahan bercandaan. Gitu. Yang kita pelajari adalah yang pertama kita merasa bahwa hal ini disayangkan, gitu. Tapi kita juga harus sadar mungkin kesalahannya tidak 100% dari mereka, orang-orang yang bercanda menggunakan konten Islam. Mungkin kita juga punya andil salah, apa itu? Mungkin kita kurang kenceng dalam mendakwahkan Islam. Jadi kajian-kajian perlu diperbanyak. Saya jadi ingat, ada salah satu dosen kami di Libya, beliau orang Indonesia, Ustadz Umar Makkah, mungkin ada yang kenal dengan beliau. Beliau ini beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk safar ziarah ke Masjidil Aqsa. Beliau cerita kepada kami beberapa tahun yang lalu ketika masih kuliah, beliau cerita bahwa beliau punya kesempatan untuk ziarah ke Masjidil Aqsa, kemudian ba'da sholat, saya lupa antara duhur atau maghrib begitu, ada majelis ilmu di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kebiasaannya sama seperti Madinah kurang lebih, ada beberapa majelis ilmu dalam satu momen. Misalkan pada maghrib, majelis ilmunya itu nggak cuma satu, ada beberapa gitu. Nah, melihat kondisi itu, beliau kan merasa merasa kagum gitu, karena kalau kita ngomong di Indonesia, majelis ilmu di Indonesia satu momen cuma satu kajian, gitu ya. Dalam satu minggu mungkin ada beberapa kajian gitu, tapi kalau dalam satu momen pasti cuma satu kajian. Nah, ternyata hal itu di Masjidil Aqsa tidak 100% baik karena memang ada beberapa kajian, cuman antar kajian itu tidak saling mendukung. Misalkan ikut kajian ini saja, jangan ikut kajian fulan karena fulan itu orangnya A, B, C dan lain sebagainya. Kalau bahasa kita ditahdir lah gitu. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullah suatu ketika pernah berkunjung berziarah ke Masjidil Aqsa juga. Di zaman beliau, dalam satu momen, itu ada 500 kajian di Masjidil Aqsa. Ratusan, ada 500 kurang lebih. Dalam satu momen. Dalam satu momen, itu ada ratusan kajian, dan antar kajian tidak saling tahdir. Mau ikut fikih, silahkan. Ada di sana misalkan. Mau ikut tafsir, ada di pojok sana misalkan. Silahkan. Tidak ada tahdir satu sama lain. Dalam kondisi itu, Imam Ghazali mengatakan, hal ini, ketika beliau melihat kajian itu, hal inilah yang menjadikan umat Islam ini mundur. Kita perhatikan ada ratusan kajian dalam satu momen, tapi Imam Ghazali mengatakan hal ini yang menjadikan umat Islam itu mundur. Kenapa? Imam Ghazali mengatakan harusnya kajian itu lebih dari ini. Bukan hanya ratusan, bukan hanya 500, harusnya lebih. Dalam satu momen itu kalau bisa ada ribuan kajian. Oh, berarti Imam Ghazali mengatakan ratusan kajian dalam satu momen itu masih kurang. Nah, kembali ke Indonesia. Kalau seandainya di Indonesia kajiannya sedikit, jamaahnya juga sedikit, kita yang sudah ngaji juga jarang speak up, jarang ngomong dan lain sebagainya, maka hal yang menjadi masalah kita saat ini, banyak pemuda yang menjadikan Islam sebagai konten bercandaan,
Ya, kita bilang ya wajar karena kondisinya begitu. Cuman wajar bukan untuk dibenarkan atau didiamkan. Ya, kalau kita bisa rubah, kita rubah. Kita dakwahkan. Apa yang kita bisa, apa yang kita tahu, sesuai dengan kadar kita. Jangan ngomong lebih dari kadar yang kita tahu. Misalkan dari 1 sampai 10 kita taunya 3, ya udah ngomong 3 aja. Gak usah ngomong 4 dan seterusnya. Gitu. Jadi kita sadar ilmu kita sadar bagaimana mengamalkannya, ya, kita juga sadar level kita di mana. Gitu. Kemudian itu lagi, satu lagi terakhir, sebisa mungkin hindarkan keluarga kita, anak-anak muda di sekitar kita untuk bercanda menggunakan Islam sebagai kontennya. Apalagi sampai ngomongin syariat dan lain sebagainya. Jangan. Jangan menjadikan Islam sebagai konten untuk bercanda. Kalau ada di sekitar kita seperti itu, ingatkan dengan cara yang bijak. Bukan diingatkan dengan cara yang frontal. Enggak, jangan seperti itu. Ya, karena dakwah itu harus dengan hikmah, mauidhah hasanah. Gitu ya. Jadi ini yang menjadi renungan kita untuk hari ini. Wallahu a'lam bishawab.